Apa itu birokrasi? Mengapa harus direformasi? Dan apa kaitannya dengan hidup kita? Birokrasi dipandang sebagai agenda yang amat penting tidak hanya di Indonesia tetapi di semua negara. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo memilih reformasi birokrasi sebagai satu di antara 5 visi besar pembangunan bangsa ini sampai tahun 2024 nanti. Apa itu birokrasi? Birokrasi adalah sebuah tatanan yang terdiri dari orang-orang, sering disebut dengan aparatur negara, kelembagaan yang terdiri dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, di mana orang dan kelembagaan ini bekerja dalam sebuah kerangka regulasi aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah menggunakan sumber daya yang ada dan bekerjanya mengikuti sebuah tata kelola dan mekanisme akuntabilitas. Itulah birokrasi. Mengapa birokrasi perlu direformasi? Tentu karena dia dipandang harus selalu sesuai dengan zaman, karena ia dipandang harus efisien juga. Salah satu tanda birokrasi perlu direformasi adalah ketika layanan publik tidak mudah didapatkan. Negeri ini, Indonesia, kita punya mimpi tahun 2045 nanti. Kita ingin menjadi salah satu pemimpin dunia dengan ekonomi nomor 4 di dunia. Indonesia yang maju di tahun 2045 nanti, birokrasinya mau tidak mau harus modern, harus setara dengan birokrasi negara-negara maju. Itulah mengapa birokrasi kita harus direformasi. Inti reformasi birokrasi adalah membangun dan mengembangkan kapasitas negara. Apa itu kapasitas negara? Kapasitas negara itu menunjukkan kemampuan negara untuk mengimplementasikan serangkaian kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, menjalankan pembangunan itu sendiri. Pemerintah berupaya untuk membangun lingkungan birokrasi yang profesional serta bertanggung jawab agar bisa memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui reformasi birokrasi, bisa membangun organisasi atau lembaga yang bersih dari tindakan nepotisme, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Seperti diketahui, reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem yang ramping dan efisien. Dengan sistem birokrasi yang sederhana, maka masyarakat dapat melakukan segala macam urusan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat. Reformasi birokrasi juga dilakukan guna menciptakan pelayanan publik yang murah sehingga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan berbagai cara, mulai dari penataan regulasi hingga tata kelola yang mengandalkan teknologi digital. Tujuan reformasi birokrasi sendiri tidak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, dapat beradaptasi dengan berbagai perkembangan, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada poin sebelumnya, diketahui bahwa tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional yang dapat memberikan pelayanan publik yang baik serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi dilakukan dengan menyasar beberapa aspek utama, meliputi organisasi, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, aparatur, kewenangan, pelayanan publik, pola pikir, serta budaya kerja culture set yang ada di Indonesia. Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sekedar melakukan perubahan dari satu bidang, melainkan mencakup semua bidang. Dengan begitu, upaya ini bisa menghasilkan perubahan besar dan menyeluruh di masyarakat demi menciptakan tatanan kehidupan yang baik dan adil untuk seksama. Reformasi birokrasi memiliki 8 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan.
mengubah sistem pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi itu sendiri. Mengapa demikian? Kita semua mengetahui betapa pentingnya manajemen dan juga perubahan itu sendiri. Namun, tidak banyak yang mengetahui bagaimana sistem dan pola pikir serta budaya kerja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan atau mewujudkan perubahan itu sendiri. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan. Dalam hal ini, selain di dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna menunjang kinerja dari instansi atau kementerian tertentu, juga diperlukan pengelolaan ataupun penafsiran dari undang-undang tersebut atau peraturan tersebut agar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi di dalam ranah instansi atau kementerian tertentu secara proporsional sesuai dengan kebutuhan sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran atau right sizing. Yang keempat, penataan tata laksana. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Yang kelima, penataan sumber daya manusia. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di dalam kementerian atau instansi tertentu didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Yang keenam, penguatan akuntabilitas kinerja. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi di pengadilan atau kementerian maupun instansi-instansi lain. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti tertulis pada Undang-Undang Nomor 20. Nah, selanjutnya, Indeks Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB menilai reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet atau Setkap berjalan dengan sangat baik. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB, Indeks Reformasi Birokrasi Setkap berada pada kategori A atau sangat baik dengan nilai 84,83. Capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 83,33. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Kabinet telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan. Setkap telah melakukan sejumlah upaya perbaikan dan tindak lanjut yang diberikan pemerintah PANRB pada tahun sebelumnya. Di antaranya meningkatkan internasional reformasi birokrasi pada seluruh anggota organisasi, serta melakukan percepatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Di segi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP, Kementerian PANRB juga memberikan Setkap predikat A dengan nilai 80,07. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Fokus utamanya yaitu adanya perubahan mindset dan cara kinerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik, perbaikan tata kelola, kelembagaan, termasuk transportasi digital, deregulasi kebijakan,
peningkatan profesionalitas SDM dan keefektifan pengawasan internal. Itulah tadi pembahasan mengenai reformasi birokrasi di Indonesia.